Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik semua bukan? Tidak terasa kali ini kita sudah memasuki tutorial yang ke-30. Kali ini pada tutorial yang ke-30 ini kita akan membahas modal yang conclusion meaning dulu. Fokus kita nanti adalah yang possibility. Possibility ini termasuk dalam conclusion meaning yang kemarin sudah dijelaskan di conclusion meaning ya, seperti itu. Tentunya masih bersama dengan kami Coklat 82 seperti itu. Yang pertama di sini adalah telah dikemukakan tadi possibility seperti itu. Jadi kita di possibility nanti dalam kemungkinan seperti itu, yang berarti nanti bisa bermakna mungkin dan pasti seperti itu. Adapun maknanya nanti, karena ini termasuk conclusion meaning, nanti kita maknai yang conclusion meaning seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjut conclusion meaning telah dijelaskan sebelumnya, teman-teman bisa buka lagi tutorial yang sebelumnya seperti itu. Adapun polanya nanti bisa be, verb in, ketika tensesnya masuk ke dalam continuous. Ketika continuous ya, continuous atau progresif, dia bisa verb in. Adapun kalimatnya dia bisa masuk ke dalam kalimat yang positif ataupun dia nanti ke interrogatif seperti itu. Nah, tensesnya nanti adalah untuk yang simple present atau simple future nanti subject, kemudian diikuti modal, diikuti verb 1. Ini untuk simple present ataupun simple future. Kemudian yang present continuous ataupun future continuous nanti tensesnya atau yang tenses ini rumusnya atau formulanya atau strukturnya adalah subject diikuti modal diikuti be plus verb in seperti itu. Ini in, verb in. Kemudian yang simple past nanti si subject diikuti dengan modal, kemudian diikuti oleh have, diikuti oleh verb 3. Ini bermakna nanti past seperti itu. Kemudian untuk yang past continuous nanti rumusnya adalah subject, kemudian modal diikuti have, kemudian been, yang terakhir adalah verb in seperti itu. Nah, untuk modal-modalnya yang nanti bermakna mungkin itu bisa can ataupun could atau may, ini may ya, may ataupun might atau should ataupun ought to. Nah, ini semuanya ini nanti setara makna dengan possible atau perhaps ataupun maybe. Nah, possible ini kedudukannya nanti adalah adjective, kemudian perhaps itu adverb dan maybe juga adverb. Sedangkan yang bermakna modal yang bermakna pasti nanti will seperti itu ataupun must. Oke, will ataupun must. Jadi will ini tidak bermakna akan saja, yang di possibility ini bisa juga will itu bermakna pasti. Nah, adapun setara maknanya nanti bisa probably ataupun sure. Yang probably ini sebagai adverb, kemudian yang sure itu adjective seperti itu. Nah, contohnya kita mempunyai contoh, kita mempunyai catatan di sini. Jika menggunakan setara makna, gunakan tenses yang biasa seperti itu ya. Oke, kemudian jika menggunakan possible, gunakan pola it's possible that, subject diikuti dengan verb seperti itu. Jadi kalau menggunakan possible, gunakan pola it's possible that, subject kemudian diikuti dengan verb. Kemudian jika menggunakan sure, nanti polanya I'm sure. Ini yang fokusnya adalah I'm sure that, subject diikuti dengan verb seperti itu. Oke.
Jadi kalau menggunakan setara makna gunakan yang biasa saja, tetapi kalau menggunakan pola yang possible, it's possible that subjek diikuti verb. Sedangkan yang sure nanti I'm sure that subjek kemudian verb, seperti itu ya. Contohnya di sini adalah kemarin, bentar kita butuh pena. Kemarin siswa-siswa planet kelihatan sedih. Mereka mungkin bingung, seperti itu. Mungkinkah mereka bingung, seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini kemarin, ada kemarin siswa-siswa planet sedih, berarti simple past yang biasa ya. Maksudnya tanpa modal. Kemudian yang di sini mereka mungkin bingung. Ini ada mungkinnya berarti ada modal. Berarti simple pas, bukan simple tapi pas yang modal. Gak ada yang lain, gak ada kemarin, cuma kemarin saja. Berarti benar simple pas tapi dengan modal sini ya. Kemudian mungkinkah mereka bingung? Nah, mungkin kan juga modal. Mungkinkah juga modal di sini? Berarti sama juga simple past yang modal. Modalnya ada di sini. Oke. Jadi nanti jawabannya adalah yesterday the planet students look sad, seperti ini. Ini verb 2. Jadi past yang biasa. Oke. They may have been confused. They, kemudian ini subjek, may-nya ini adalah modalnya. Have been, ini have, kemudian ini verb 3-nya. Oke. Ini merupakan bentuk dari, kesemuanya bentuk dari past yang modal. Seperti itu. Yang bermakna mereka mungkin bingung, seperti itu. Kalau misalkan ini mungkinkah mereka bingung, tinggal ganti yang auxiliary-nya ini modalnya ditaruh ke depan saja, seperti itu. Hasilnya maka seperti ini. Jadi ini modal kan juga termasuk modal auxiliary, itu termasuk verb auxiliary. Tinggal auxiliary pindahkan ke depan menjadi may they bla bla bla. Hasilnya akan seperti ini. Jadi may they have been confused, seperti itu tanda tanya ya. Oke, baik, bisa. Nanti bisa dirubah juga, nggak cuma may, bisa juga may juga bisa. Ataupun modal yang lain can juga bisa. Atau could juga bisa, ataupun should juga bisa. Ataupun ought to juga bisa. Tetapi kan teman-teman biasanya gunakannya may they have been confused. Tapi sebenarnya ini pun juga bisa bermakna mungkinkah, seperti itu. Tapi teman-teman biasanya gunakan yang may, seperti itu ya. Nah, sekarang setelah dapat tutorial ini, tentunya wawasan teman-teman diharapkan sedikit bertambah, seperti itu ya. Oke, kemudian untuk yang setara makna tadi yang maybe ya. Setara maknanya bisa juga maybe tadi sebagai adverb. Jadi adverb adalah yang kata yang menerangkan apa, adverb sendiri ataupun adjective ataupun verb ataupun sentence. Nah, di sini maybe karena di sini sebagai adverb, maybe itu setara makna bukan sebagai adverb, dia menjelaskan ke sini. They were confused. Seperti itu. Makanya di sini ada adverb of sentence. Jadi dia menjelaskan ke sentence secara keseluruhan ini. Seperti itu. Jadi bisa juga ditulis teman-teman mereka mungkin mereka bingung, seperti itu bisa, seperti ini ya. Ataupun adverbnya juga bisa ditulis di belakang. They were confused, maybe, seperti itu. Ataupun nanti perhaps they were confused, seperti itu. Karena perhaps juga dijadikan atau sebagai adverb, maka ini menerangkan
secara keseluruhan sentence-nya ini. Jadi ini cuma variasi setara makna saja seperti itu. Kemudian kalau misalkan yang bukan adverb menjadi they maybe were confused seperti itu. Kalau yang ini emang bermakna mungkin seperti itu, nggak lagi yang seperti depan adverb of sentence seperti itu ya. Ataupun nanti juga bisa yang di sini nanti it's possible that they were confused, itu juga bisa. Jadi teman-teman nanti bisa bandingkan dengan modal dan yang tidak, itu polanya seperti ini. Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan. Contohnya di sini adalah di mana Robert, seperti itu. Di mana Robert? Biasa ya, simple present. Tadi malam dia kelihatan pucat. Jadi kelihatan pucatnya tadi malam, simple past seperti itu. Dia mungkin sakit. Mungkin ada di sini modalnya. Sekarang dia pasti sedang tidur, seperti itu. Oke. Karena yang pertama adalah simple present, jadi tulis menjadi where is Robert, seperti itu. Kemudian ini past ada modalnya nggak ada, ditulis biasa saja. Last night, tadi malam dia kelihatan pucat, he looked pale, seperti itu. Kemudian ini ada modal, tapi modalnya dia mungkin sakit yang sekarang ya. Oke. Mungkin dia mungkin sakit, seperti itu. Oke. Dia mungkin sakitnya ini untuk menunjukkan yang tadi malam dia sakit. Jadi nanti bentuknya menjadi he may have been sick. Jadi ini modalnya have, kemudian been-nya ini verb 3. Oke. Jadi ini adalah modal yang pas seperti itu. Jadi kelihatan kelihatan pucat, mungkin dia tadi malam itu sakit, seperti itu. Nah, untuk yang sekarang, no he must be sleeping. Sekarang dia mestinya lagi tiduran, seperti itu ya. Jadi no he must be sleeping. Jadi karena di sini ada kata-katanya no sekarang, maka di sini adalah must, kemudian be, sleeping ini adalah modal yang untuk continuous, ditandai dengan adanya no di sini. Kemudian yang setara maknanya bisa juga dia pasti sedang tidur, seperti itu. Bisa juga I'm sure that he is sleeping, seperti itu. Kemudian he probably is sleeping, bisa juga. Oke, jadi di sini yang probably di sini dia tanpa modal, karena probably ini adalah adverb ya. Oke, toyib. Untuk yang selanjutnya kita butuh pena dulu. Banyak cewek mencari Benny, seperti itu. Dia mungkin, ada mungkinnya, baik hati. Dia pasti senang, seperti itu. Jadi di sini nanti many girls look for Benny. Ini biasa, yang simple present. Kemudian dia mungkin baik hati. He may be kind, seperti itu ya. Ataupun bisa juga kalau misalkan maybe-nya di depan dijadikan adverb menjadi maybe he is kind, seperti itu juga bisa. Kemudian he will be happy, nah dia pasti senang. Ini will ini bermakna pasti, bukan akan ya. Ini setara atau sama juga sama artinya dengan must.
he must be happy atau he will be happy ini sama saja, yang bermakna dia pasti senang, seperti itu. Oke, saya perjumpaan kita untuk yang conclusion meaning, fokusnya di possibility sampai di sini saja. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.